Ya naru kuni bardan. Apa doanya Jibril kepada Ibrahim? Ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa jadilah dingin dan keselamatan terhadap Ibrahim. Itu mohon maaf sorry, itu adalah firman Allah. Jadi Allah memerintahkan api. Karena api adalah makhluk atau ciptaan Allah. Allah perintahkan api, ya naru, wahai api, kuni jadilah bardan, sejuk, wasalaman ala Ibrahim, dan keselamatan buat Ibrahim. Makanya Ibrahim atau Abraham dalam Torah atau dalam Quran tidak pernah mati walaupun dibakar. Tapi kalau Bapak cari tentang bagaimana Abraham dibakar dalam Torah, tidak ketemu. Tapi kalau Bapak cari di Mishnah, hadisnya Musa, artinya Musa menjelaskan kitab Taurat yang tidak termasuk firman, ketemu di situ. Berdasarkan termasuk juga Negev dan sumur Lahiroi itu nanti dijelaskan dalam Mishnah, dalam Talmud, kalau kurang jelas dalam Halakha. Jadi kalau Bapak seperti ini, wah ini kelasnya di bawahnya dasar. Ini masih sangat dasar sekali, harus diajari, bukan mendebat ini. Bapak ini masuk di sini bukan berdebat, tapi bertanya. Oleh karenanya tanya aja, nanti saya jawabin. Mau tanya tentang Quran, tanya sama Mas Hatta, dijawab juga. Jadi posisinya bukan pendebat, tapi penanya. Nanti kita jawab. Oke, silakan. Orang Kristen. Tanggapannya. Orang Kristen. Ahiyatan mau nambahin, silakan. Silakan, Mas. Orang Kristen ini ya, mendengar Abraham ketemu dengan Nimrod aja dia ketawa-ketawa, bro. Padahal itu ada di dalam teks Pirkei apa tadi? Eliezer ya. Pirkei Eliezer. Gue pernah itu melihat itu. Nanti gue kasih catatan. Itu di dalam Midrash, Mas. Midrash Rabbah. Midrash, bukan Midrash Rabbah, Midrash Baku. Kalau Midrash Rabbah itu nanti masuk tafsir lagi tuh. Masih di pokoknya. Makanya saya tadi menyebut terkait Rabbi Eliezer kok nggak kenal. Padahal kalau bukan Midrash langsung ketemu. Kalau Rabbah itu nanti penjelasannya nanti sulit Bapak itu nggak tahu di halaman mana. Pasti nggak tahu nih. Coba Bapak dunia dalam berita jelaskan apa perbedaan antara Gemara dengan Ta'anit. Gini loh, di dalam kekristenan tuh nggak sampai kepada cerita-cerita yang dibuat oleh Yahudi selain Taurat. Makanya salah tafsir. Karena kitab itu siapa yang mewarisi? Siapa yang punya? Siapa punya hak wilayah terhadap perjanjian lama? Siapa yang punya? Sebab di dalam cerita-cerita itu tidak termaktub firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu harus ditafsir dengan penjelasan Nabi, kemudian Rabi, dan kemudian tua-tua. Nah, kalau memang itu penjelasan dari orang-orang itu bukan langsung firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa, itu tidak menjadi bagian pembelajaran oleh orang Kristen. Itulah gitu. Kenapa Anda sesat, karena kitab ditafsirkan dengan logika, bukan dengan disiplin tafsir. Kita nggak menafsirkan loh. Kita terus kalau nggak ditafsir, gimana mau tahu? Loh, gimana mau tahu? Firman Tuhan itu kan hikmat, ilmu Allah kan, benar nggak? Ya, begini bro. Apakah anda lebih pintar menafsirkan Torah daripada Musa? Saya tidak menafsirkan. Saya bukan orang penafsir yang lebih pintar. Ketika tertulisnya seperti itu, misalkan ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, terus Anda jelaskan pada mulanya itu adalah penciptaan awal, apa yang diciptakan langit dan bumi, itu namanya tafsir. Loh, karena sudah menjelaskan apa yang tertulis, tafsir namanya. Ini gampang Ahi Indra sama Ahi Ekan gini ya. Siapa tuh namanya Pak Dunia dalam berita, kasih tahu kami dong, malaikat diciptainnya kapan? Malaikat tidak diciptakan, Pak. Jelasin silakan Ahi Ekan dan Ahi Indra. Kalau nggak diciptakan kok bisa tiba-tiba muncul tuh gimana? Coba, malaikat itu adalah hakikatnya sama dengan Allah, ada dari sananya, Pak. Berarti Tuhan ada banyak dong. Berarti kita bisa nyembah malaikat kalau gitu. Ini korban terjemahan ini. Jadi jangan heran. Yang disebut ini Kristen sesat last edition. Ini luar biasa sesatnya ini. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Lebih dari sesat ada. Enggak, paling dia lihat Allahnya itu sama dewan rapat sidang paripurna ini. Coba lihat. Coba kata Imam Syafi'i. Berarti betul kata Imam Syafi'i. Ini kan Bang Indra Mosyu kan baru gabung di sini, ya kan? Coba kata Imam Syafi'i ya. Betul kata Imam Syafi'i.
Jika engkau berdebat dengan orang bodoh, maka seakan-akan engkau kalah, padahal engkau adalah pemenangnya. Memang begitu loh orang bodoh. Loh, tunggu dulu. Sekarang gini, kalau saya Apa, silakan dijelaskan. ya, kapan diceritakan penciptaan malaikat? Coba baca di Kejadian 1. Coba pasal 1 sampai berapa itu? Di masa penciptaan ada nggak Allah Ada dong. Di ayat kedua itu. Jadi begini. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaret. Itu LAI salah terjemahan, bukan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Karena Elohim itu artinya sesembahan. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaret. Pada mulanya sesembahan menciptakan langit dan bumi. Ve haaret dan bumi hayatah tohu wa bohu. Keadaannya adalah belum berbentuk dan kosong. Veruah Elohim merahefet alpene hammayim. Itu diterjemahkan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bukan seperti itu. Tafsirannya dari para rabi tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Veruah Elohim itu adalah apa? Dan malaikat-malaikat yang diciptakan Allah, dan dia bentuknya seperti angin yang melayang-layang di atas permukaan air. Tapi kalian mengartikannya bahasa itu tafsiran. Itu bahasa Ibrani. Sebutan malaikat. bahasa Ibrani. Sekarang Anda tahu nggak bahasa Ibrani? Tunggu dulu, malaikat apa? Bahasa Ibraninya. Malak. Allah. Malak. Malas. Kok Malak. Malak, Pak, malak, Ada nggak malak. kata malak di situ? Enggak. Gimana sih ini orang? Malak ada nggak di situ? Malak Ada. Gimana? Kejadian berapa? Tapi coba di kejadian yang lain coba. Malak. Alah, jangan nafsir, saya bilang. Bukan nafsir, Anda itu loh. Loh, Anda tidak tahu bahasa Kamu Ibrani. itu nafsir namanya. Allah Ya, nggak pernah menciptakan Tidak malaikat. nafsir. Boleh Saya tanya kan nggak? menukil. Anda tahu arti menukil nggak dalam bahasa Indonesia? Membaca Apa menukil? atau menyampaikan apa yang sudah tertulis. Ahi Jangan Indra, Ahi Indra, lihat. Ahi Indra Mose, Ivan Villa ini Ahi Indra ini nanti akan melawan siapa? RD nantinya akan melawan RD. Nah ini Ahi Indra Mose silakan warming up dulu di sini. Kayak gini lah nanti. Tidak Ini tahu bahasa Ibrani masalahnya susah. kasih Susah. nomor, kasih Kalau nomor. nggak masuk korban ke grup. terjemahan itu susah, memang susah. Boleh tanya Pak Dunia? Ada cara ngalahinnya ada. Itu namanya menambahkan kitab suci. Jangan menambahkan kita. Ya kamu aja Orang passion nggak berantakan betul. kok gimana? Kan itu nggak tertulis, kok bisa? Kayak gimana? Jadi apa tadi malaikat tidak diciptakan berarti ya? Iya, Boleh tanya Malaikat Pak? menciptakan dirinya sendiri. Dan malaikat sama dengan Tuhan katanya. Malaikat sama Oke, dengan siap. Tuhan. Nggak apa-apa. Nanti itu Lalu nanti Lalu bagaimana dengan ayat Alkitab yang terjemahan LAI-nya begini? Janganlah ada Allah-Allah lain di antaramu. Berarti kalau malaikat sama dengan Allah, berarti ada Allah-Allah lain dong. lah, memang Elohim itu kan jamak. Oh, Elohim itu Elohim memang akhirin jamak. Tetapi itu jamaknya dengan makna apa? Plural of respect, penghormatan. Oleh karenanya Elohim itu hanya bisa siapa? disematkan dengan Yehva. Makanya Yehva itu nggak bisa Yehva Kata Elohim. siapa? Coba baca Kata yang Kata di siapa? bawah. Pak, Bapak coba buka di dalam kitab Kejadian itu kan kata Elohim itu jamak. Kenapa? Aduh, aku Kenapa jadi diartikan ngantuk Tuhan, dengerin itu Pak? yang nggak mutu itu loh. Harusnya Tuhan di Perdebatannya sana nggak itu. Tidak Bapak mengerti aja bahasa sama aja Ibrani. itu Bapak melawan ini nggak anak mengerti SD. bahasa Ibrani, susah. Korban terjemahan selama beberapa abad ini, Pak. Oke, ini gini. Bukan lawan. Biar dilawan Pak Jadi Ais hari aja. itu ya Lawan Yesus. Pak Ais aja. Dunia Mana Pak dalam di sini? berita. Bapak dunia dalam berita. Saya ajak Bapak debat di Gerhamu Allah dengan satu judul saja. Satu judul ini saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Sampai kapankah terjemahan dapat bertahan? Ya usah dia, bro. Ini Sampai kapan terjemahan turun dapat level. bertahan? Turun level. Karena gini, ya enggak, biar Terjemahan. ketahuan gitu. Terjemahan Gimana itu. terjemahan dapat bertahan? Ada TB, ada TL, ada BIS. Wah itu cuma berubah-berubah gitu. Itu namanya Yang nggak bisa namanya bertahan. Yang namanya terjemahan ya terjemahan. Apapun Apakah bagaimanapun, kapanpun tetap disebut terjemahan, Pak. Ya Itu tahu seperti- saya. Itu dasar itu. itu kebertahanan dari terjemahan. Nah, terjemahan itu harus mengikuti makna dari aslinya atau harus menyimpang? Enggak harus menyimpang, namanya Nah, itu terjemahan. menyimpang namanya. Terjemahan. Sekarang buka Mas. 2 Samuel pasal 17 ayat 25.
Nah, coba dibuka biar Bapak ini terbuka pikirannya. Yuk, biar dia ngerti bagaimana korban terjemahan ini. Biar gue bukain nih. Nah ini yang baru gabung silahkan belajar menggunakan share screen. 2 Samuel berapa? 17 ayat 25 saya minta ditampilkan terjemahan LAI dengan bahasa Ibrani-nya. Oh iya bentar ya. Terserah mau yang Ibrani dulu, mau yang LAI dulu terserah. Ini saya buktikan bahwa terjemahan LAI itu kerap kali itu menyimpang dari makna sebenarnya. Ini saya nggak asumsi. Nih. Nah itu ya. Ini saya bacakan dari bahasa terjemahannya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengapalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail. Ya. Nah coba kita baca Ibraninya. We'et Amasa Syam Absalom tahat Yoab al Hazaba wa Amasa ben Is Ushemo Yitra ha Yisraeli. Ha Yisraeli itu artinya orang Israel. Kenapa kok terjemahan LAI jadi Ismail? Padahal Ismail itu bukan Israel, karena Ismail itu adalah pamannya Israel. Karena bapaknya Israel adalah saudara seayahnya daripada Ismail, yaitu Ishak. Itu beda itu. Gimana? Makanya saya tantang kamu. Sampai kapan terjemahan dapat bertahan? Coba. Ini saya nggak asumsi. Itu tertulis. Gimana? Jelaskan itu. Kok bahasa Ibrani-nya Ha-Yisraeli, terjemahannya Ismail. Itu gimana? Sementara yang lain sama semua itu. Yoab tetap Yoab. Absalom tetap Absalom. Amasa tetap Amasa. Kenapa? Ha-Yisraeli, seorang Israel diterjemahkan Ismail. Coba lihat terjemahan dari KJF. Loh, terjemahan dari KJF. Nah, Anda ini berhukum kepada yang mana? LAI atau KJF? Tunggu dulu, itu sama-sama terjemahan. KJV ya? Bukan KJF, KJV, King James Version. Berarti Anda nggak tahu bahasa Inggris lagi. Masa version pakai huruf F? Harusnya pakai huruf E. KJV, Pak, bukan KJV. Oh, iya. KJV. Kalau F itu Fanta, bro. You not understand only Indonesia. You don't know Hebrew, you don't know English. Mau KJV, Bapak? Bukan KJF apa KJF itu? Kasih KJV. Bapak mau KJV. KJV. Ya. Ki. Nah, ditunggu. KJV. Bukan KJV Ki, kalau enggak Ki itu anu ya. Kalau KJV masih ditolak, anu aja nanti ganti KGB itu dari Rusia. Dari Rusia itu nggak cocok, ganti ini dari Amerika. Yang Amerika nggak cocok, ganti lagi dari Jawa. Ya sampai kiamat bulat, bro. Coba lihat lagi terjemahan. Ayo silakan. Ini loncat-loncatnya ke terjemahan ya. Iya, tetap terjemahan memang. Ke terjemahan. Iya. Terus kalau KJV nanti terjemahannya salah berarti Itu, ayo. nah, kalau ternyata KJV klop dengan LAI, apakah Musa berbahasa Inggris? Itu sama 1 Samuel 17:22 ya. Musa berbahasa Inggris atau bahasa Ibrani? Kok minta KJV? Bahasa Sunda. Iya, itu kan terjemahan juga, Pak. Musa British atau Hebrew? Semua terjemahan itu Semua selalu terjemahan? ada bahasa Ibrani disebut terjemahan. Nah, dari bahasa Ibrani. Tapi kenapa terjemahan Indonesia kok Ha-Yisrael Iya, diterjemahkan makanya Ismail? saya minta Kenapa? diperbandingkan dengan KJV. Itu Samuel berapa tadi? 17 berapa? 2 Samuel 17 ayat 25. 2 Samuel 17 ayat 25. Wait, oke, tunggu 20 detik. 17 ayat 25. Ditunggu. Ayo cepet-cepetan sama gua main share screen yuk. Itu Israel itu. Tertulis Israel di sana. tunggu 3 hari. Mau gue atau Slayer? Udah keluar. Dari dekat, ya. KJV. Tengah lagi. King James King James Version. Ya, ini ya kita buka. Ya. KJV ya, ini dia. 25, verse 25. Ayat Ini 20. udah keluar. Silakan dilihat. Ini paling bawah dia. Paling atas, yang paling atas ya. Di blok. Paling bawah. Di blok. Nih. Itu. Ditunjukin. Ya. Itu Israel itu. Itu LAI-mu itu.
Makanya dibilangin juga itu tinggalin LAI. Jadi Bapak tolong bantu kami Pak, tolong bantu kami ya. Coba versi bahasa apa lagi? Mau apa? Sunda, Bugis, Makassar, Jawa, Israel. Madura. Ini REB Ismailit ya. Ini REB Ismailit. Oh, oke. REB Ismailit. Ya. NRASP Ismailit. NSP Ismailit. NIV coba NIV. NIV Israelit. LEB Ismail. Aduh kacau ini kitab kayak gini kacau ini. Israelit. Kok ada yang ini NASB Cimahi. Oh bukan deh Israelit. Kok bisa kayak gitu? Yang penting imani saja. Israelit. Nah sekarang kita masuk ke yang Indonesia. Doktrin. Suruh minum racun ya minum racun juga, mulutnya busa itu nanti. Ismail. Pak, dunia dalam berita. Ismail. Itu loh, ingat loh. Aku tadi habis dari kuburan. Ingat begitu, jadi ingat kita besok mati terus. Nah ini loh. Itu masih hidup. Suruh minum Ya, racun. segera Ini sadar saja. konsep keselamatan yang begini nih parah nih kalau diimani nih. Jadi gimana? Nah, Ivan Villa bisa dilihat ya, ini dari terjemahan baru 1974 dan terjemahan lama 1954. Ini satu LI aja udah bentrok juga nih. Ini lihat nih, terjemahan lama Israel. Iya. Terjemahan baru Ismail. Nah, 54 ke 74 berapa sih? 20 tahun. 20 tahun terjadi bentrok ya. Terus aneh Sebentar. Ini yang di live comment ini namanya siapa ini? Pesundal atau siapa itu? Katanya kita ngemis-ngemis ke Yahudi. Lah itu loh, itu bukan dari Yahudi, dari Inggris, dari bahasa Indonesia. Dari mana tadi? Apalagi itu? Mas Layer. Katanya kita ngemis ke Yahudi. Lah itu loh, itu terjemahannya dari mana-mana. King James itu kan bukan dari Yahudi. Mau dibawain bahasa Makassar ininya. Enggak, intinya jadi gimana nih maksudnya? Intinya begini, seperti yang gue bilang di awal, LI ini melakukan korupsi kata. Bukan korupsi. Dalam berita. Dengar. Bukan korupsi gimana ini loh, tadi neges. Tolong Bapak jangan berkeras hati begitu Pak. Sudah jelas di sini nyata sesatnya LAI, Bapak masih bela LAI juga. Bapak ini kalau jangan seperti itu. Udah ini Ketika di sini sudah jelas yang mana yang salah dan mana yang benar. Jangan merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Udah kalah Gini itu. Penonton loh. sudah memohon dia kalah itu. Ini loh. Yang namanya terjemahan itu. Tanya aja yang gampang-gampang. Yang namanya terjemahan itu nggak luput dari kesalahan. Ya, terus. Ya, dah. Kalau itu terjemahannya harusnya Israel, ya tinggal kita kasihin ke LAI. Ini salah loh. Nah, dengerin, tak potong dulu. Terjemahan lama kan sudah benar Ismail. Terus diterjemahkan baru itu kan direvisi. Apa sih revisi? Makna secara bahasanya merubah dari yang kurang bagus menjadi bagus kan. Dan sudah benar kok dirubah jadi salah itu gimana? Wong dulunya benar dirubah malah salah. Itu ibarat saya kasih perumpamaan gini ya. Rumahmu sudah ada atapnya, direnovasi atapnya dibuang, banjir rumahmu. Gini, yang namanya kesalahan silaf itu bagian kita nih Pak. Ya, tetapi yang tertulis itu nggak dirubah. Itu nggak berubah gimana? Wong tulisannya berubah. Itu biar anak TK nggak ngerti. Nggak dirubah ya, direvisi mungkin. Salah kok diikutin gimana dong? Lo nggak diikutin, itu harus dikoreksi. Boleh nanya nak satu aja. Kenapa dijadikan pegangan kalau salah? Ini memang harus dipegang, orang kita kan bangsa Indonesia. Berarti Bapak mengatakan kesalahan itu harus dikoreksi gitu, harus dikoreksi. Ya. Nah terus ketika dia menggunakan kata ALLAH, padahal dalam bahasa Ibraninya itu nggak ada ALLAH, adanya Yehva, Yod Heva V. Itu berarti boleh ya dikoreksi ya? Boleh berarti. Maksudnya gimana? Oh, maksudnya gimana? Saya sudah bilang jelas kok, pura-pura tidak tahu. Ya bagaimana? Nggak jelas kok. Allah itu dalam bahasa Ibrani kalau nggak ada jelas, Allah. Kalau saya bilang nggak jelas, ya dijelaskan. Dalam bahasa Ibrani itu nggak ada kata Allah, adanya Yehva. Kenapa kok terjemahan LA itu banyak sekali Allahnya? Itu berarti boleh dikoreksi karena salah kan? Loh itu berarti bahasa Indonesia Pak. Oh berarti standar ganda. Kenapa? Pakai bahasa Indonesia Pak. Masa bahasa Indonesia mana? Allah itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Loh, bukan Allah. Aduh, Bapak. Bukan Allah, terus apa? Allah gitu. Allah. Nah, sekarang tak kasih tahu.
Itu kan dalam bahasa Indonesia, kalau Bapak buka di KBBI itu diadopsi dari bahasa Arab. Berarti kalau diadopsi dari bahasa Arab harus mengikuti kaidahnya. Contoh ya, bahasa Inggris itu, bentar, dengar dulu, jangan dipotong, goblok kamu. Masa goblok? ONE ini, kamu dengar, ONE dalam bahasa Inggris dibaca one, kaidah bahasa Inggris. Kalau Bapak baca one, salah. Sama dengan Allah. ALLAH itu bacanya Allah, kalau Bapak baca Allah, salah. Itu kalau kita bicara bahasa Inggris, one, bener one. Tapi kalau mau orang bahasa Indonesia mau ngomong one, ya bener. Nah, salah itu, berarti goblok kamu kalau begitu. Bener. Loh, orang Indonesia baca one. Dasar Sekarang jauh. Pak Dunia dalam berita. Lagi contoh sebelum kamu lama-lama disarah jadi. Kasih contoh satu ya, sebelum kamu dikik. Itu ada tempat jualan obat-obatan itu APOTEK, apotek. Tapi secara medis kalau Anda baca apotek salah, harus dibaca apotik. Kenapa? Karena itu diadopsi dari bahasa asing, Pak. Berarti Anda tuh udah kasihan. Aku tadi pas ngasih judul ini. Temanya pas, tak gendong kemana-mana, ternyata digendong kemana-mana, pikirannya nggak sadar-sadar aja. Akhirnya aku gendongnya itu capek. Buang aja konsep keselamatan Pak. Jadi tolong Pak, jadi Bapak tolong bahwa apa Alkitab Bang Bapak pegang itu sudah melakukan penyesatan selama berabad-abad. Jadi korban dari terjemahan itu bukan cuma Bapak, tetapi pendahulu Bapak juga yang sudah mendahulu Bapak itu adalah korban penyesatan LAI. Itu nggak prinsip Pak, kesalahan Ya, tulisan. nggak prinsip. Tanya aja susah kalau ngasih ngomong. Udah, ganti tema yang lain, ganti tema yang lain. Orang yang udah tertutup hatinya kayak gitu Pak, udah susah. Selamat Bapak Dunia dalam berita ya. Besok viral kamu itu. Jadi saya jadi ingat Dunia dalam kolor kali. Jadi saya jadi ingat kata-kata Yesus, meskipun melihat mereka tidak melihat, meskipun mendengar mereka tidak mendengar, tapi bukan mata yang buta tapi hati yang ada di dalam dada. Bapak ini adalah contohnya. Oh, enggak jauh sekali itu. Pak, saya boleh tanya, Jauh dalam berita sekali. boleh nanya nggak Jauh Pak? sekali gimana Bapak? Jauh Pak. Ini Bapak ini masalah hanya merasa mendapat prinsip, bisikan dari Roh Kudus ini. bukan pada ajaran. Kudis yang masuk. Kalau orang Jangan Kristen, jangan menghujat. Intinya Iya, kita enggak. menyampaikan sesuai dengan Kok- teks itu Or- aja lah. kalau Jangan orang menghujat. orang Kristen meninggal kan dipakai jas Pak, di ayatnya di mana ya Pak? Kenapa? Itu tradisi itu. Ya, itu tradisi itu di skip aja lah itu. Nanti lahirnya ke Oh. Apa? Siap. Ya udahlah, kita sangat berterima kasih kita hari ini dapat lawakan baru. Aku yang tadinya ngantuk jadi melek ini. Good dong kalau gitu. Kita ngomong Terima kasih Pak Dunia dalam berita. Kita membuat suasana jadi happy. ya. Agendong kemana-mana judulnya soalnya. Kalau kita ngomongin tentang kitab suci lantas harus ngotot-ngotot juga kan nggak bagus, nggak enak. Betul setuju. Iya, betul, Pak, dengan dalam berita. Ya, intinya dari yang kita kisruh tadi, semoga Pak Dunia dalam berita memahami gitu. Yang kita sampaikan. Kita udah bawa Dunia dalam berita masih belum memahami, yaitu haknya Pak Dunia dalam berita. Di sini kita kita bawa cuma 3 contoh buka tadi. wawasan aja. Gini loh, gini. Saya Alhamdulillah Pak Indra itu ngambil satu yang pasti kan. sebentar. Ya, ya. Saya memahami bahwa yang dipersoalkan sebenarnya